Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhiruhu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah. Pagi yang cerah, udara yang segar, dan juga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga diberikan luang waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur. Karena dengan bersyukur pula kita akan mendapatkan tambahan kenikmatan. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Yang kita hormati jamaah Masjid Raya Sumatera Barat. Pengajian kita ini berkaitan dengan kuliah tauhid. Dan pada kali ini kita masuk topik yang ke-11, yaitu Al-Hayah fi Zilal at-Tauhid. Suatu kehidupan di bawah naungan tauhid. Bapak Ibu yang saya hormati, tauhid itu kita tahu semua adalah mengesahkan Allah dalam ucapan dan juga pengamalan perbuatan la ilaha illallah. Namun demikian, ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari, persoalan pemahaman tentang la ilaha illallah masih ada yang belum begitu paham. Padahal secara khusus Allah menyuruh kita memahaminya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi konsekuensi apa yang kita dapati dengan memahami kalimat tauhid la ilaha illallah? Konsekuensinya adalah kita hidupnya selamat. Ibarat kita dalam hutan, kalau mau selamat keluar hutan, ya kita ikuti satu petunjuk. Dan petunjuk itu adalah kompas yang kemudian membawa kita selamat keluar dari hutan. Di tengah lautan, mau selamat juga sampai ke daratan, kita juga mengikuti satu pedoman, satu petunjuk. Kompas juga selamat. Kita di dunia mau selamat juga, ya kita ikuti juga satu petunjuk. Siapa petunjuknya? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan sekaligus memberikan petunjuk kepada kita. Kalau kita mengikuti banyak orang bingung. Kita mengikuti pendapat orang bingung. Apalagi ditambah mengikuti hawa nafsu, susah pula. Tidak objektif dan ujungnya bisa sesat ataupun salah. Kalaupun tidak, trial and error, coba-coba salah. Tapi kalau mengikuti petunjuk dari Allah, pasti selamat. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, pasti dapat itu. Karena diikuti selain doa dengan usaha, mengikuti petunjuk Allah. Kompasnya apa? Al-Quran. Itu dalam rangka pengesahan Allah. Dan itulah munculnya ketenangan, itminanul qulub, ketenangan hati dan jiwa ketika kita ingat Allah, zikrullah. Ya ala bi zikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan ingat pada Allah hati tenang. Ingat Allah berarti mengesahkan Allah, satu segalanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita rujuk kepadanya, bukan kepada yang lain. Kita mengendarai mobil Jepang, sebutlah Toyota. Bagaimana cara mengendarinya? Bagaimana cara merawatnya? Bagaimana cara menjalankannya? Bagaimana kemudian memperbaikinya? Ada petunjuk, manual, buku manual. Dari mana manualnya?
dari pabriknya yang buat, yaitu orang Jepang. Selamat kita. Bagaimana untuk menjaga oli, minyak rem, untuk mengisi bensin, merawat, memelihara, menservis. Ikuti yang buat orang Jepang. Nggak mungkin kita rusak mobil Toyota disuruh orang Jerman memperbaikinya, nggak ngerti. Karena dia nggak buat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu contoh bagaimana kita mengikuti apa yang menciptakan kita, apa yang membuat kita, dan itu Allah yang membuat kita. Inna dina indallahil Islam. Konsekuensinya agama, pedoman, petunjuk yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi untuk supaya kita betul-betul mendapatkan kebaikan hidup ini, karena kita tahu Allah yang memberikan kebaikan, rezeki Allah, kehidupan kematian Allah yang beri, pekerjaan Allah, jodoh Allah, kematian Allah, sehat sakit Allah, jabatan Allah, anak Allah juga, semuanya Allah. Kalau sudah begitu mantap hidup kita, karena kita merujuk hanya pada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Tentu kita pahami. Apa sih Allah? Allah tuh ilah, Pak. La ilaha illallah. Apa tuh ilah? Tuhan. Udah, titik sampai situ. Betul nggak salah. Memang ilah itu Tuhan. Tapi apa yang Allah ilah itu? Bagaimana peran Allah dalam kehidupan manusia, kehidupan makhluk ini? Kalau kita tahu, maka kita akan menyadari hebatnya Allah, luar biasanya Allah, dan kemudian kita tiada kata lain harus ikut padanya. Pertama kita lihat secara zat. Kalau fisik tidak mungkin kita lihat. Dalam surat Al-Fatihah, surat An-Nas, ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim, itu juga menunjukkan Allah sebagai Rabb. Qul huwallahu ahad, Allah ahad satu. Jadi tidak ada dua. Jadi kalau ada yang merasionalkan Tuhan pencipta apapun namanya, God, atau namanya apalah, dewa atau apa, kalau banyak memang susah dirasionalkan. Oleh karena itu yang sangat rasional itu dalam Islam menyebut Allah itu satu, ahad. Tidak dua, tidak tiga, satu, ahad. Itulah tauhid pengesaan, nggak ada dua. Mungkin ada agama lain ada 2, 3, 4, 5, ya mungkin dia punya alasannya. Tapi kita melihat kalau yang menguasai harus satu. Coba gubernur ada 4 orang, gubernur di suatu wilayah ada 2 orang, ada 3 orang, nggak mungkin. Kepala dinas di satu dinas ada 3 orang, ada 4 orang, 5 orang, nggak mungkin. 2 orang aja udah bingung anak buahnya, berantem itu. Wakil ketua aja 2 orang sering terdengar mereka nggak cocok. Nah, jadi sebagai tempat abdian, sembahan, rujukan, tujuannya cuma satu, Allah saja. Udah ikuti, nggak ada yang lain. Kalau ada berarti Anda ada, dan itu mensyarikatkan tandingan-tandingan kepada Allah dan bisa sampai kepada musyrik. Kemudian untuk memantapkan bagaimana kita mengesahkan Allah, Allah itu punya sifat. Walillahil asmaul husna. Dialah yang memiliki asmaul husna. Kemudian fad'uhu biha, dan menyerukanlah arahnya asmaul husna. Jadi asmaul husna nama-nama Allah. Jadi kalau misalnya ada orang sombong, gak boleh sombong. Kenapa gak boleh sombong? Sombong itu punya Allah. Mempelagak-lagak diri hebat dan sebagainya gak boleh. Tadi malam saya ketemu dengan orang. Ketika ngobrol, dari 5 menit ngobrol tuh Mbak Ambo, Mbak Aden tuh habis 10 buah. Aiko di Aden apa aja? Iko Aden waktu itu jadi ko Pak, jadi ko Aden. Ambo siko sebagai
sebagai datua, sebagai itu, aden saja. Dan terlihat bahwasanya dia ingin menunjukkan, menyombongkan diri. Tidak boleh. Kenapa? Karena sifat 99 nama-nama Allah yang disebut dengan Asmaul Husna itu milik Allah saja. Rahman, Rahim, banyak. Dan insya Allah kita pun tahu semuanya. Itu dari segi sifat, ya, kemudian juga dari segi nama. Banyak sekali, misalnya contohnya dalam surat Al-Hasr. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim huwaladzi la ilaha illa huwa al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Kemudian huwallahul khaliqul bariul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Coba, berapa nama-nama Allah di sini? Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang kita abdi, yang kita sembah. Dia sebagai alim, tahu yang gaib, tahu pula yang syahada. Intinya Allah ini tahu semuanya. Bahkan dalam hati kita mau apa baru niat Allah tahu. Gimana memahami secara rasional? Memang susah. Tapi kita imani cukup. Iman percaya bahwa Allah Maha tahu. Allah sebagai alim, al-alim. Jadi Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Enggak boleh ngumpet-ngumpet. Ketahuan juga, jangankan ngumpet, dalam hati niat saja Allah sudah tahu. Dan juga kalau niatnya baik sudah dicatat jadi pahala. Tahu. Yang syahadah yang nyata, apalagi yang gaib pun tahu. Bahkan jatuhnya daun-daunan Allah pun tahu. Apa yang ada dalam hati kecil kita Allah pun tahu. Ini alim. Kemudian juga Allah sebagai Rahman, Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Bukti Allah sebagai pencipta, Rahman dengan makhluknya. Allah berikan oksigen buat hidup kita, berikan air buat minum, makan dan sebagainya. Kemudian juga Dia sebagai Malik, penguasa, pemilik. Dan banyak lagi, mungkin bisa kita baca satu persatu. Tapi yang jelas kita tahu bahwa Allah ini memiliki sifat dan nama yang terangkum dalam Asmaul Husna, yang menggambarkan kedikdayaan, keperkasaan, kehebatan, dan keluarbiasaan Allah. Dan itulah yang juga harus ada dalam pikiran kita. Rezeki Allah yang kasih, anak Allah yang kasih, jodoh Allah yang kasih, baju ya Allah juga yang kasih. Oh, baju saya hilang, ya sudah, usia bersama saya baju ini cukup sampai situ. Giliran orang lain yang mendapatkan baju, walaupun dengan cara mencuri urusan lain. Tapi kita punya waktu. Tidak bisa pula kita menentukan berapa lama yang kita miliki bersama kita. Tidak bisa. Allah yang punya, makanya Allah yang ambil. Seperti juga nyawa kita, Allah yang punya, bukan kita. Kalau kita memahami, tidak perlu kita stres ketika saudara tercinta, keluarga tercinta meninggal. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan atas dasar kesadaran Allah segalanya. Apa Allah segalanya? Allah yang punya. Inna lillahi, sungguhnya Allah yang punya semuanya. Nyawa pun Allah yang punya, anak pun Allah yang punya, baju, celana, mobil, rumah, semua Allah yang punya, jabatan Allah yang punya. Gak ada kita punya. Bukti kita mati tinggal dibungkus kafan, gak ada yang kita bawa. Dan setiap yang kita punya ada umur dan batasnya, tidak bisa kita kendalikan. Nah, jadi dan wa inna ilaihi, dan kembali kepada yang punya. Itu dari segi kematian dan lain sebagainya. Kemudian juga kita mengenal dari perbuatannya dalam surah Al-Buruj, fa'alul lima yurid. Dan kita lihat juga Allah dari ciptaannya. Wah, ini hebat nih. Ketika kita melihat alam yang kuat,
indahnya, cantiknya. Masya Allah, subhanallah, ungkapan-ungkapan tentang kebesaran Allah. Nah ini Bapak Ibu, itu poin-poin tentang bagaimana Allah. Nah berikutnya, tentu kita mengesahkan nama-nama dan sifatnya, kita esahkan dalam nama dan sifat Allah. Esa satu saja, yang kita abdi, yang kita sembah hanya kepada Allah saja, ya. Kemudian juga secara rububiyah, Allah sebagai Rabb, pencipta, pemelihara, penguasa, kita esahkan hanya Allah yang menciptakan alam ini, tidak ada yang lain. Hanya Allah yang memberikan rezeki, tidak ada yang lain. Oh, Pak Gubernur yang ngasih rezeki, tidak. Bukan saya, walaupun mungkin kebijakan tunjangan itu dari gubernur, tapi ingat, yang ngasih rezeki hakikatnya Allah. Itu pengesaan rububiyah. Kalau Bapak Ibu meyakini yang memberikan tunjangan itu gubernur, salah tauhid kita. Akibatnya pegawai tersebut yang meyakini yang memberikan rezeki tunjangan itu gubernur, akhirnya dia menjadikan gubernur segalanya. Ya, menjadikan gubernur, apa perintahnya dikerjain, yang salah saja juga dikerjain, pokoknya segalanya. Dan itu tidak boleh salah dari segi tauhid. Kita harus yakin yang ngasih rezeki Allah. Cuman lewatnya kita kerja melalui majikan dan seterusnya. Ini rububiyah. Pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menciptakan, yang pengasih, yang penyayang, Rahman, Rahim, itu Allah sebagai Rabb. Kita akui hanya Allah. Dan itu ada dalam fitrah diri kita manusia. Ketika persaksian dalam rahim kita semua manusia, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan muncul dalam bentuk fitrah pada setiap manusia di dunia ini, siapapun, orang tua, agama apapun, bangsa apapun, dia akan mengakui kefitrahan. Seperti kejujuran, kebenaran ada, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak bohong, itu adalah fitrah. Pengertian dan pemahaman dari Allah sebagai Rabb. Kemudian Allah sebagai mulkiyah, Malik. Keesaan Allah dalam menjadikan Allah sebagai penguasa alam. Bapak Ibu, tidak mungkin alam yang begini hebat dan teratur, sistematik, tidak ada yang ngatur, tidak mungkin. Tidak mungkin. Coba jalan raya saja tidak ada lampu merah, tidak ada polisi. Coba kita tes saja 5 menit, langsung berantakan di jalan. Tidak ada aturan yang mesti jalan itu sebelah kiri, ada yang sebelah kiri jalan, ada yang sebelah kanan, ada yang jalur satu, ada yang dari depan, ada yang berlawan arus. Wah, kacau. Lampu merah di simpang, ada yang jalan, wah tabrakan berhenti. Coba aja kita lihat. Tapi coba diatur. Jalan raya itu ada rambu-rambunya, nggak boleh lewat kalau merah, lewat kalau hijau, ditambah lagi polisi. Nah, mengatur. Oleh karena itu alam ini juga diatur oleh Allah, sehingga tertib alam ini. Bumi ini, coba kecepatannya bumi ini, sehingga kita tenang diam di tempat padahal kita cepat tinggi. Bumi ini ada satu planet dari ciptaan Allah yang jumlahnya lebih dari 10 miliar. Satu dari 10 miliar itu adalah bumi planet. Bayangkan ngantuk 10 miliar, enggak berbenturan, enggak tabrakan. Nah, oke. Kita pahami Allah sebagai Malik. Kulahuma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah sebagai Malik. Kemudian juga jadikan Allah sebagai tempat sembahan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan begitu hebat luar biasanya Allah yang segalanya, maka segalanya pula kita tumpahkan, kita tumpukan, kita serahkan hanya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Bukan kepada suami, bukan kepada istri. Enggak ada kekuatan suami, enggak punya kekuatan istri. Yang punya kekuatan super power adalah Allah.
Oleh karena itu, ucapan la ilaha illallah, ya, ucapan inti sari kesimpulan dari apa yang saya katakan dengan satu kata. La ilaha illallah berarti juga la robba illallah, berarti juga la malika illallah. Tapi kalau la robba illallah belum tentu la ilaha illallah. Manusia nggak beragama pun tahu saya kulunallah katanya, ditanya tentang penciptaan alam. Tapi la ilaha illallah. Qul inama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Jadi para nabi itu dan Muhammad Rasulullah SAW membawa kita semuanya kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari dalam kehidupan kita jadikan Allah yang paling dicintai. Allah yang paling dicintai. Semua kehendaknya kita kerjakan baik buat kita. Semua larangannya kita tinggalkan baik buat kita. Baik kata kita belum tentu baik kata Allah. Buruk kata kita belum tentu buruk kata Allah. Bagaimana caranya? Ikuti aja apa putusan Allah, itu terbaik buat kita. Jadi kalau ada yang mau berdoa, ya Allah jadikanlah bagiku yang terbaik. Jangan ya Allah jadikan aku kepala dinas pendidikan. Enggak begitu doanya. Jadikan aku jadi kepala badan ketahanan pangan, enggak begitu doanya. Jadikan aku sebagai bupati, salah doanya itu. Doanya ya Allah jadikan aku yang terbaik untuk hidupku ini. Mau jadi apa terserah Allah yang jadikan. Loh jadi kepala dinas kalau nggak baik kan rugi kita. Nah, Allah al-mahbub, Allah yang kita cintai. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah waladina amanu asyadu hubbalillah. Kita mencintai Allah sebagai al-mahbub. Yang kedua ar-rabb, al-maqsud, Tuhan yang kita tuju. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah saja yang kita tuju, tidak ada kata lain. Mau kerja, ya Allah yang kita niatkan. Mardotilah mencari ridho Allah kita kerja. Berkeluarga juga karena Allah, karena untuk mencari ridho dan relanya Allah. Kemudian juga jadikan Allah sebagai al-malik al-mutlaq. Allah sebagai penguasa yang kita taati, tidak ada yang kita taati kecuali hanya Allah saja. Ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi shay'in farudu ilallahi wa rasul. Taat pada Allah dan Rasulnya. Dan juga kita jadikan Allah sebagai al-ma'bud, Allah tempat sembahan yang kita abdi. Wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak ada kata lain kecuali hanya Allah yang kita sembah. Kalau sudah demikian Bapak Ibu, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Insya Allah kita akan mendapatkan hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik dunia, kehidupan yang baik di akhirat dengan kita mengesahkan Allah. Allah segalanya. Mari kita jadikan dalam kehidupan sehari-hari kita, rujukan kita, pedoman yang dituju, yang diabdi, yang disembah, yang dituju, yang dipedomani, yang dirujuk hanya Allah saja, Allah segalanya. Dan kita rangkumkan dengan kata la ilaha illallah, dan ikutannya adalah Muhammad Rasulullah. Sekian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.